Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Afrihin, NPM 1921911015. Saya dari Penja 19A. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan, mengurai dan menganalisis standar kompetensi lulusan. Ya, yang saya akan bahas yaitu yang pertama ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Langsung saja ke materi yang pertama, standar kompetensi lulusan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai klarifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran, seorang guru harus mengacu pada standar tersebut. Kompetensi merupakan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Sedangkan standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada suatu pendidikan tertentu. Lalu yang kedua ada tujuan SKL. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan standar kompetensi lulusan dari berbagai jenjang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 1 sampai 3 menyatakan yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dari bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Lalu yang kedua ada standar kompetensi lulusan. Pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan pada satuan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuruannya. Fungsi SKL yang pertama menjadi pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik. Yang kedua menjadi pondasi dari kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, dan keterampilan. Yang ketiga dijadikan rujukan dalam menyusun standar pendidikan lain, misalnya standar isi, standar proses, dan lainnya. Ruang lingkup SKL. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan mencakup kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang harus dicapai setelah menempuh belajar di jenjang dasar dan menengah. Untuk rincian lingkupnya adalah yaitu yang satu, satuan pendidikan terdiri dari SD, MI, SDLB, dan paket A. Yang kedua SMP, MTS, SMPLB, dan paket B. Dan yang terakhir SMA, MA, SMK, MAK, SMALB, dan paket C. Dua kelompok mata pelajaran terdiri dari agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan budi pekerti, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan jasmani, olahraga dan kesehatan. Lalu yang kedua yang saya akan paparkan yaitu standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Artinya setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik.
Standar ISI menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas patokan, syarat yang harus dicapai dan peningkatan mutu. Standar ISI harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Standar ISI pada standar nasional pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Lalu ada tujuan standar ISI. Tujuan standar ISI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, kemajuan, teknologi, seni, dan budaya. Lalu ada fungsi standar ISI. Standar ISI berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Lalu ada manfaat standar ISI. Manfaat standar ISI adalah memudahkan pengembang kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Standar ISI untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan kompetensi inti. Lalu ada kegiatan yang termasuk standar ISI. Adapun contoh kegiatan yang termasuk standar ISI adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengembangan kurikulum sesuai ketentuan SNP. Yang kedua, menyusun kalender pendidikan beserta beban belajar, membuat sistem penilaian dan sistem pemata pelajaran. Yang keempat, mengulas kurikulum sekolah. Yang kelima, mempersiapkan bahan ajar baik secara visual maupun audio, mengulas silabus dan RPP, pembuatan modul dan LKS lembar kerja siswa. Lalu yang ketiga yang saya paparkan yaitu standar proses. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 bab 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Dari pengertian di atas terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti satu standar dalam pengelolaan proses pendidikan harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dimanapun lembaga pendidikan itu berada, baik di perkotaan maupun pedesaan secara nasional. Tujuan standar proses. Yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Dua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir. Fungsi standar proses. Yang pertama, mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang dua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. Yang keempat, menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan pembuatan dan mengimplementasikan program-programnya. Manfaat standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatnya. Yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu standar penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016, standar penilaian adalah
kriteria lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Nomor 20 tahun 2007, tanggal 11 Juni 2007, standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.